saham IPCC atau saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Nah, IPCC ini sendiri teman-teman emiten yang punya jasa pengelolaan bongkar muat di pelabuhan. Nah, jadi aktivitasnya mengurus barang dari pelabuhan untuk naik ke kapal. Nah, sedangkan saudara kandungnya yaitu IPCM ini lebih mengurus kapal keluar masuk pelabuhan, dan beberapa pelabuhan yang menjadi area kerjanya di si IPCC ini antara lain Pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, ada juga yang di Makassar, kemudian yang di Pontianak, kemudian Pelabuhan Panjang di Lampung dan di Gresik. Mayoritas bisnis IPCC ini sebenarnya membantu pemindahan barang dalam bentuk kendaraan seperti otomotif untuk ekspor maupun impor. Nah, oleh karena itu IPCC ini sempat diuntungkan oleh Hyundai yang meningkatnya volume produksi mobil CBU di awal 2022 yang lalu. Sedangkan struktur bisnis dari IPCC ini kita bisa melihat pendapatan terbesar berasal dari pelayanan jasa terminal yakni mencapai 90%. Sedangkan sisanya terbagi dalam pelayanan jasa barang, kemudian pelayanan rupa-rupa usaha, pengurusan tanah, bangunan, air, dan juga listrik. Dari bisnis ini sebenarnya sejak 2017 sampai proyeksi kinerja 2023, pendapatan perseroan ini tumbuh sekitar 8,89% per tahun, dengan tingkat net profit marginnya sekitar 21,14%. Dan tren net profit marginnya cenderung turun dibanding 2017 yang sempat ini diperhitungkan yakni mencapai 30-an%. Nah, dengan karakter bisnis ini sebenarnya IPCC menjadi salah satu saham yang rutin membagikan dividen yang cukup jumbo, yakni sekitar 12 hingga 15% untuk akumulasi interim dan finalnya. Apalagi dari segi cash flow-nya ini sebenarnya tergolong sangat stabil. Sejak IPO diperkirakan sekitar 100 miliar free cash flow-nya, teman-teman. Nah, tercatat hanya 2018 IPCC ini punya free cash flow yang negatif yakni 314 miliar. Salah satu tantangan dari IPCC ini adalah adanya atau kehadiran pelabuhan Patimban yang mana ini tidak dikelola oleh perseroan. Namun dalam public expose di pertengahan 2023 lalu, manajemen IPCC meyakini keberadaan pelabuhan Patimban ini tidak mempengaruhi kinerja perseroan. Meski beberapa brand yang memiliki kapal yang dilayani Patimban ini mulai melakukan ekspor melalui pelabuhan tersebut. Namun manajemen IPCC menilai bahwa perseroan akan tetap tumbuh dengan potensi trafik kargo kendaraan CBU dan alat berat yang masih memilih IPCC sebagai tujuan utama terminal kendaraan. Nah, sehingga dengan adanya perpindahan ekspor kendaraan via Patimban ini, bisnis IPCC juga sebenarnya masih terus bertumbuh. Lalu perseroan juga berharap dengan target kuota ekspor kendaraan dari pemerintah sebanyak 1 juta kendaraan di 2025, maka hal ini tentu saja membuat fasilitas Patimban dan IPCC bisa menjadi suatu kombinasi yang mutual ya teman-teman dalam melayani ekspor kendaraan tadi. Lalu posisi harga IPCC juga bisa dibilang di level wajarnya saat ini teman-teman, yakni sekitar 700 per saham. Nah, meskipun demikian ada resiko untuk kembali ke Rp460 per saham. Ini tergolong besar bila ada penurunan aktivitas di sekitar pelabuhan atau di terminal. Nah, risiko IPCC yang paling krusial adalah bila aktivitas ekspor impor produk otomotif di daerah ini terbilang lesu. Nah, hal ini bisa berdampak terhadap kinerja perseroan.